Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan. Rizki amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 mimpi yang tak boleh diceritakan kepada orang lain. Pernahkah panjenengan terbangun dari tidur, lalu dada terasa berat, jantung berdebar, dan pikiran dipenuhi oleh mimpi yang begitu nyata? Atau mungkin panjenengan pernah bermimpi melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri? Hati-hati, tidak semua mimpi boleh panjenengan ceritakan. Ada mimpi-mimpi tertentu yang bila dibuka mulut untuk menceritakannya, justru bisa mengundang bahaya. Bisa membuka pintu-pintu gaib, bisa memperlemah perlindungan diri, bahkan bisa membuat rezeki menjauh atau keselamatan terganggu. Dalam tradisi Jawa dan kepercayaan leluhur Nusantara, mimpi bukan hanya bunga tidur. Mimpi adalah pesan, kadang dari alam bawah sadar, tapi tak jarang berasal dari dimensi lain, dari arwah leluhur, atau bahkan makhluk gaib yang sedang mengawasi langkah hidup panjenengan. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 mimpi yang pantang untuk diceritakan ke orang lain, agar panjenengan tetap selamat, terlindungi, dan tidak membuka celah bagi energi buruk masuk ke dalam hidup panjenengan. Tonton video ini sampai akhir, karena salah satu dari 6 mimpi ini bisa jadi pernah panjenengan alami sendiri tanpa panjenengan sadari bahayanya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. 1. Mimpi bertemu orang meninggal yang mengajak pergi. Dalam primbon Jawa, jika seseorang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu bukan hal aneh. Tapi jika dalam mimpi itu Anda diajaki pergi, atau dia berkata, "Ayo ikut aku," maka itu adalah peringatan besar. Mimpi ini sering disebut sebagai undangan dari alam gaib. Jika diceritakan apalagi pada orang yang tidak bisa menjaga rahasia atau tidak paham maknanya, bisa membuat pengaruh gaib dalam mimpi itu menjadi nyata. Leluhur kita percaya bahwa membicarakan mimpi ini ke sembarang orang bisa memperkuat daya tarik kematian itu sendiri. Bisa membuat tubuh menjadi lemah, sakit, bahkan kehilangan semangat hidup. Cara terbaik jika panjenengan mengalami mimpi ini adalah diam, simpan sendiri. Lalu segera bangun, wudu atau bersuci, dan lakukan sedekah sebagai tolak bala. 2. Mimpi melihat kuburan yang terbuka atau masuk ke dalamnya. Mimpi tentang kuburan adalah simbol perubahan besar dalam hidup. Tapi jika Anda melihat kuburan terbuka atau Anda berada di dalam liang lahat, maka itu bisa menjadi pertanda gangguan energi negatif. Kuburan terbuka sering dimaknai sebagai simbol bahwa ada pintu dalam diri Anda yang terbuka untuk dimasuki makhluk halus. Jika Anda ceritakan mimpi ini ke orang lain, apalagi yang belum tentu bisa menjaga getaran spiritual Anda, pintu itu akan semakin terbuka. Ada pula kepercayaan bahwa mimpi ini bisa mendatangkan sakit misterius jika dibicarakan tanpa pengetahuan yang tepat. Maka diam adalah perlindungan. Jangan ceritakan mimpi ini, kecuali Anda berbicara dengan orang yang benar-benar paham makna gaibnya, seperti seorang ahli spiritual atau kiai yang mengerti dunia batin. 3. Mimpi melihat wujud makhluk aneh atau raksasa hitam. Pernah bermimpi melihat sosok besar, hitam, matanya merah menyala, atau bahkan makhluk aneh yang tak menyerupai manusia atau hewan? Mimpi seperti ini sering dikaitkan dengan penglihatan batin terhadap makhluk dari dimensi lain. Jika Anda sampai melihat wujudnya dengan jelas, maka artinya Anda memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, tapi juga rentan diserang. Jangan sekali-kali menceritakan mimpi ini ke orang sembarangan, karena energi dari makhluk itu bisa menempel pada kisah yang Anda ceritakan. Bisa menyebar, bisa mengundang kembali. Cerita itu bisa menjadi penghubung, semacam jembatan gaib yang memperkuat kehadiran makhluk tersebut dalam kehidupan nyata Anda. Jika Anda pernah bermimpi demikian, cukup doakan dalam hati dan mohon perlindungan. Jangan buka cerita. 4. Mimpi mendapat emas, berlian, atau kekayaan besar. Mimpi mendapat harta karun, emas, atau kekayaan yang melimpah bisa jadi pertanda rezeki. Tapi hati-hati, mimpi ini juga bisa menjadi umpan dari jin.
Khodam yang ingin menjadikan Anda sebagai tumbalnya. Jika Anda langsung bercerita dengan semangat ke banyak orang, terutama orang yang iri, maka rezeki yang seharusnya mengalir bisa berubah menjadi bencana. Banyak cerita dari para leluhur kita, orang-orang yang mendapatkan mimpi kaya raya, lalu terlalu cepat bercerita, akhirnya jatuh miskin atau sakit berkepanjangan. Dalam ilmu kebatinan, mimpi semacam ini harus dijaga dalam diam, disimpan sebagai isyarat dan direnungkan dengan hati tenang. Bisa jadi itu adalah pertanda datangnya rezeki, tapi bisa juga ujian keserakahan. 5. Mimpi mendengar bisikan nama sendiri atau suara tak terlihat. Jika Anda bermimpi sedang tidur, lalu mendengar suara yang memanggil nama Anda, atau suara aneh tanpa wujud yang jelas, maka itu bukan mimpi biasa. Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada entitas gaib yang sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Jika suara itu memanggil Anda berkali-kali atau muncul di tempat gelap, jangan abaikan. Tapi yang paling penting, jangan ceritakan suara itu kepada siapapun. Suara dalam mimpi adalah simbol panggilan dari dimensi halus. Jika Anda ceritakan, bisa membuat suara itu semakin sering datang, bahkan bisa terbawa ke dunia nyata. Cara terbaik adalah menenangkan diri, berzikir dan memperkuat pagar batin Anda. 6. Mimpi bertemu diri sendiri, doppelganger atau bayangan diri. Yang terakhir ini sangat jarang terjadi tapi sangat sakral dan berbahaya. Mimpi melihat diri sendiri dari kejauhan, atau melihat kembaran Anda yang persis, bahkan berbicara kepada Anda, dikenal dalam kepercayaan spiritual sebagai pertemuan dengan roh kembar atau doppelganger. Mimpi ini bisa menjadi pertanda akan terjadinya perubahan besar dalam hidup, atau pertanda bahwa umur Anda sedang di ujung. Jika Anda ceritakan mimpi ini sembarangan, bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan, mental dan batin Anda. Dalam kepercayaan kuno, ini seperti pecahnya cermin batin yang membuat seseorang mengalami kesialan bertubi-tubi. Simpan baik-baik mimpi ini. Cari waktu untuk berdoa khusus dan menjaga diri dari bisikan gaib. Sahabat budaya dan kearifan lokal, mimpi adalah dunia antara sadar dan gaib. Ia bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi peringatan, bisa pula menjadi ujian. Tidak semua mimpi patut diceritakan. Kadang dalam diam justru kita sedang menjaga kekuatan besar agar tidak bocor, agar tidak berbalik menjadi bencana. Jika Anda pernah mengalami 1 dari 6 mimpi di atas, ingatlah, diam adalah tamengmu. Dan berbagi kepada orang yang salah bisa membuka celah yang tidak bisa ditutup lagi. Jagalah rahasia mimpimu sebagaimana para leluhur menjaga ilmu mereka, dengan hati, dengan rasa dan dengan batin yang terjaga. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan pembahasan tentang dunia mimpi, weton, dan rahasia spiritual Nusantara lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentar karena bisa jadi Anda bukan satu-satunya yang pernah mengalami mimpi-mimpi ini. Waspadalah. Jangan sampai mimpimu membuka pintu malapetaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.